Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikri wa syukri ni'amik. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabbana adzaban nar. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubatan qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para pejuang keluarga, pejuang jiwa mulia, karena khusnudan kami yang pergi ke tempat ini bukan orang iseng, karena sebuah hajat yang besar, bermacam-macam hajatnya. Ada yang subhanallah karena mungkin salah atau karena satu hal dia punya utang, kemudian dia pergi ke tempat ini agar bisa membayar utangnya. Membayar utang adalah wajib, maka apa yang dilakukan menjadi sebuah kebaikan. Ada yang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya. Ada yang berpikir minimal untuk menjadikan dirinya orang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada orang hidupnya itu merepotkan orang lain, meminta, jadi benalu. Dan Nabi tidak senang orang seperti itu. Akan tapi keberadaan kalian di tempat ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Maka dari itu harus tahu tujuannya dong. Harus tahu tujuannya. Kalau sudah hajat-hajat tersebut sudah mulai tampak atau telah terkabul, hendaknya berpikir untuk menjalani hidup yang normal, sempurna, normal. Hidup dengan keluarga. Apakah kamu tidak kangen sama suamimu? Apakah kamu tidak kangen sama anak-anakmu? Yang jomblo, apakah kamu belum pengen nikah? Jangan bohong. Kalau pengen, ngapain kamu di sini? Doa itu separuh perjalanan usaha, separuhnya adalah harus siap beneran. Baik, berharap bahwasanya yang kesini bukan terlena. Tadi Mas Ibu, kita sudah beberapa kali berjalan dengan Mas Ibu, ingin membangun semangat bangkit seorang muslim mukmin, bangkit untuk menjadi orang yang memberi bukan meminta, paling tidak bisa berdiri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Tentunya agar bukan berarti harus sombong, tidak. Orang mandiri, tidak merepotkan orang. Ada orang hidupnya itu meminta, biarpun sudah cukup gayanya minta. Dan orang yang sudah merasa cukup gayanya minta, itu modelnya sama, mirip-mirip. Pergi ke Hongkong katanya menyelesaikan utang, utangnya sudah kebayar, masih nambah lagi. Tidak perlu dibetulin, perlu diamalkan. Anda harus sadar ini. Kami mengharap memang kalian ini tidak lupa dengan tujuan. Hanya beberapa waktu saja ke tempat semacam ini untuk cari modal, setelah kembali pulang. Kami berharap bahwasanya ini semuanya akan bahagia di rumah tangganya, bahagia di keluarganya, rezeki yang halal, penuh berkah. Baik. Kemudian masalah tujuan ini perlu kita asah kembali, asah kembali.
Tapi ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati, ketamaan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus, biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Tidak apa-apa. Insya Allah setelah ini ketemu di Indonesia pengajian. Justru itu yang dia ingin kalian terus mengasah niatnya dulu. Niatnya dulu. Dan luar biasa. Ini hebat. Sampai suatu ketika nangis, Buya, ayah saya sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus terlilit utang, saya harus pergi. Kita tidak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan yang sebetulnya dia menjerit tidak ingin pergi, akan tapi harus pergi kan untuk bayar utang ayahnya, utang ibundanya. Pengen adiknya sekolah, saya berkorban biar saya tidak kosong, yang penting adikku sukses, Bu ya. Itu banyak orang-orang semacam itu, dan hebat orang semacam itu, memikirkan orang lain, mengikirkan kewajiban. Akan tapi pun demikian, Bu ya masih terus berharap bahwasanya cara berpikirnya harus kecerdasannya ditingkatkan lagi. Ngurusi keluarga, ngurusi usaha, jangan menikmati keadaan di tempat semacam ini. Nah, tempat ini semuanya serba enak, dengan gaji rutin per bulan, belum lagi kadang, Masya Allah, semuanya serba enak. Cuman jadi masalah nanti ya, untuk bangkit, diajak oleh Mas Ibu untuk bangkit dalam sisi ekonomi. Akan memulai bangkit dari sisi ekonomi dari membiasakan dengan kesederhanaan. Coba pastikan, jangan biasa dengan gaya sombong. Orang tersiksa itu sombong. Sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah megah, sombong dengan itu tersiksa hidupnya. Hidupnya padahal dia kaya kayak orang melarat, capeknya luar biasa. Sombongan dia selalu nuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah, namanya iblis. Aba wastakbar, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, itu gayanya naudzubillah, itu nggak bisa sukses. Kalau dulu biasanya makan sambal terong, sudah kembali biasa, dan itu lebih enak bagi kami. Nggak usah action, kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat, hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Action. Sehingga pulang ke rumah kelihatannya sebelumnya waktu masih bisa beli motor, beli rumah, beli ini. Pulang ke rumah 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hong Kong. Nyungsep. Pasti dia tidak cerdas orangnya. Kalau ada di sini angkat tangan. Tidak cerdas orang itu. Sekarang dengan Buya harus cerdas. Biasakan dengan sederhana, nggak usah lah. Kalau sudah ikut orang kampung, ya sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka, pergi ke pasar nggak usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan tuh murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat enggak? Nah itu loh, itu sambil nolong saudara kita, lebih murah kadang-kadang. Nggak usah action gaya, nggak usah ya alumni Hong Kong. Kok sorry dong, belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket. Kangkung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 250, masuk supermarket 1.500, berlipat-lipat. Lah kok kayak itu orang cerdas? Cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal sudah sangat cukup. Ini kalau ingin bangkit begitu. Cara dagang kita tuh aneh, Mas Ibu. Belum untung sudah khayal untung, belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini, sudah pesen dia kredit. Mana bisa orang kayak itu maju? Tolonglah jangan hanya senyum tok, diamalkan ini ilmu.
Gue pengen bahwasanya kalian pulang ke rumah biasakan dengan gaya hidupmu dulu, dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat. Gampang, mungkin Mas Ipo sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Banyak bohongi orang-orang. Bahkan hanya sebetulnya nanti minta tolonglah, coba dibuatkan program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hong Kong. Kan ada ilmunya ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa, orang tidak usah gengsi dengan jualan teh jadi kaya aja kok. Nah, jadi masalah adalah kadang kesombongan tadi, betul. Jadi sampai luar negeri kadang mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu rata-rata cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah ini, masuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, nah, itu berdakwah jadi males. Karena apa? Enakan cari gitu. Tapi kalau biasa dengan kesabaran, mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamaan kita, kerakusan kita. Apa sih gengkok? Kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam? Bobor kayak tadi misalnya ada bobor bayam sama jagung muda, kemudian sambalnya korek, nggawe gereh, masya Allah, didampingi suami, makan enaknya kayak siapapun, tidak sama suami, rasanya garam. Kalau masih menikmati, wah kacau ini, nggak rindu suami ini. Enggak, itu jadi tolonglah biasakan sederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, ayo jalan sama Buya nanti. Saya ajak nanti ke gelar tikar di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu sama sayur sayur kental, apa namanya, lodeh kental begitu, masya disiram di atasnya, cemek-cemek gitu, wah, Allah, terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok, enggak. Menikmati kok. Jujur hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya, karena lidah kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak, tapi ternyata ajib. Nah itulah, jadi tolonglah, jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi samping hidup sederhana, pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana, jangan gampang silo urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti Mas Iko, kita ada dalam satu buku yang kita tulis dengan Mas Ipo itu adalah bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya. Ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, mentang-mentang ada untung, nggak pernah mikir halal haram, naudzubillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram itu biasanya sudah ngawur, bisnisnya bisnis gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram boleh tidak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga biarpun terlihat di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, nggak akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin, ya dia stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah tuh malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Sementara kelontang-kelantung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi. Aduh, akhirnya nggak kerja. Bingung dia, ngerusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hong Kong begitu. Kadang-kadang males, malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja, banyak pekerjaan.
Asalkan itu tadi ada keseimbangan, cara hidup yang benar, nggak usah kita foya-foya, action gaya, nggak harus beli mobil. Susah beli mobil tuh harus buat rumah tempat parkir, punya sopir, ngerawat, nah, angkot aja enak ya. Artinya memang kita boleh berpikir maju, iya, tapi di saat kita belum sampai di sana jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya. Kita diskusi komunikasi, jangan biasakan dengan gaya ngutang loh dalam bisnis dan sebagainya. Ngutang tuh nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Biarpun di rumah di Indonesia gajinya anggap saja gede banget, 10 juta, banyak. Mobilnya kredit 4 juta per bulan. Rumahnya kredit 2 juta, berapa? Motornya 500 ribu. Kulkasnya 200 ribu. Pancinya ini, rupanya dari 10 juta itu hanya sisa 1.500.000. Ayo, jago kredit. Mukanya ketahuan modelnya kredit. Kalau orang semacam ini, mana mungkin bisa hidupnya enak? Dia disiksa dengan itu semuanya. Dengan 1.500.000, dia nggak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa? Setan berbisik. Sudahlah, kamu malu dong pakai mobil, nggak punya duit, nggak punya ini. Akhirnya mengambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil duit masjid. Ayo. Kalau jadi pegawai ya korupsi. Karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang bener ngutang karena kebutuhan, ada ngutang hobi. Ada ngutang tidak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutang yang nggak jelas, tobat saja. Ya, sekarang harus bener kalau ada ngutang. Ada ngutang nggak jelas, ngutang beli handphone. Beli. Masya Allah. Jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan rizki, dengan pekerjaan halal, maka ketahuilah kita akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir, rumah tangga harus indah ya. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian, bukan. Ada sebagian yang kerja di luar negeri itu kalau sudah pulang ke rumah sama suaminya sudah mulai pentang-pentang. Kalau sama suaminya sudah mulai tolak pinggang, Mas Bu, tinggal. Kerja, kamu tidak pernah yang nyekolahkan anak aku loh ya. Sama suaminya sudah mulai petentang-petentang itu. Tidak boleh begitu. Maka di samping bisnismu yang benar, nanti cara hidupmu yang baik, dan biasakan anak kita dengan kesederhanaan, jangan action. Kemudian setelah itu, nah ini dalam rumah tanggamu pun harus ada rambu-rambunya dong. Wanita bekerja bukan dilarang. Wanita bekerja itu bukan dilarang. Cuman harus dipatuhi rambu-rambu. Rambu-rambu yang terakhir. Yang terakhir ini sengaja saya sebutkan paling pertama. Biasanya yang terakhir. Yang paling terakhir adalah karena sudah terlanjur kerja nanti. Kalau belum kerja masih ada rambu 1 harus izin, 2 ini enggak. Saya tinggalkan semuanya. Tinggal yang kelima adalah jika dirimu sudah mempunyai rezeki lebih, maka harus tingkatkan ketawadhuanmu kepada suamimu. Karena rata-rata permasalahan wanita kerja adalah yang kelima adalah sombong. Kalau punya masalah sedikit, cerai aja yuk, langsung mahkamah, cerai. Setelah cerai nyesel, bingung dia. Makanya banyak perempuan yang susah menikah itu adalah perempuan yang janda sukses. Kok amin? Wah ini harus didatangkan psikolog nih. Berat tugas Buya. Psikolog di bawah ini bukan seorang ekonom, pakar ekonomi, psikologi sebelahnya ini. Sebelahnya ini. Banyak janda-janda, mohon maaf, wanita yang punya kelebihan rizki biasanya pertama gampang nuntut cerai. Padahal hidup tidak semacam itu. Kalaupun seandainya suami nggak mau dan sebagainya, dia bisa bayar. Setelah cerai pun masih dengan kesombongannya. Nikah susah. Karena impiannya saya harus dapat suami begini. Nyungsep dia. Tapi kalau perempuan dengan ketawadhuannya, Masya Allah, problem hidup itu selalu ada. Di rumah Rasulullah pun ada, hei hamba Allah. Di rumah Nabi ada problem antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Nabi wahyu, nggak pernah mungkin bersalah, nggak mungkin bersalah.
Tapi Siti Aisyah manusia biasa, dibuat oleh Allah seperti itu untuk jadi contoh. Rumah tangga Nabi ada masalah. Rumah tangga siapa saja ada masalah. Apa rumah tangga kita juga ada masalah. Tapi kalau setiap masalah langsung ujung-ujungnya cerai, ini repot. Perempuan ini kan, biasanya mohon maaf dari kalian, kalau seandainya suruh angkat tangan, jangan-jangan ada. Siapa? Ayo yang mulai nuntut cerai kemarin. Minta cerai. Tobat ya, didoain. Tambah cinta ke suami, indah insya Allah, bahagia. Rumah tangganya baik semuanya. Ngaminya yang bener, ngaminya kayak tidak mau sama suamimu. Itu bapak anak-anakmu ntar, nanti doain khusus. Ya, jadi ini, ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan, ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya. Karena dikuasai oleh kesombongannya. Kadang, mohon maaf ini, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya tuh, dia ngakui pernah seorang perempuan, iya bu ya, kenapa ya kalau saya sama suami kok jadi emosian? Emosian. Karena dia merasa punya lebih, iya betul, betul omongan Buya, benar-benar. Bukan ente itu yang ngomong gitu. Banyak ngomong, iya betul omongan Buya. Iya, setelah saya punya kelebihan itu, gampang emosian. Dikit-dikit emosian. Emosian. Ditanya sudah masak belum? Emosian saya padahal. Padahal ditanya tok dulu masak biasa. Karena merasa saya ngasih duit, suruh masak lagi. Betul gitu? Paham enggak? Nah, tolong tingkatkan kelembutan. Tawadhu itu indah. Saya punya tip kok sebetulnya gimana naklukkan suami, ada ciri-ciri. Ada tip menaklukkan suami, klepek-klepek, saya punya tip. Enteng kalau suami punya anak kecil. Iya, ntar dulu satu-satu. Yang belum punya suami nanti akan Buya. Saya itu sebetulnya kan, saya itu tidak terlalu tertarik ketemu dengan jomblo. Mukanya itu kusut bikin saya cepet tua. Ayo, kalau besok nggak mau cepet nikah, nah, lah muka yang ini terus. Ayo, diginikan kok masih nggak pengen cepet nikah, ini keterlaluan betul. Pengen, amin, amin, amin. Setelah ini jangan khawatir. Nanti setelah ucek-ucek, nanti insya Allah langsung bersihin, langsung cepat nikah nanti. Biar lanjutkan. Jadi biasa begitu, tolong di saat Allah memberikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduan. Habis suamimu dengan ketawaduan. Coba saja, kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar sekali. Hari ini masalah ramai semuanya, subhanallah. Suami pergi pulang enggak? Minggu depan positif. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian, 5 tahun di Hong Kong. Wah, disebut-sebut, ada Hong Kongnya lagi. Di rumah tinggal ongkang-ongkang, kirim makan ini tuh, jaga anak tok, nggak bener. Sampai anak sekolah di Oris jadi 2 jam ceramahnya. Loh, tobat, insya Allah hari ini tobat, amin. Kami itu rindu Anda bahagia, amin. Saya rindu, pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih, ikut sedih. Harus ada, maka tolong tawadhu'lah. Coba, indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai. Coba, selama ini ada perempuan datang, Buya tolong minta doa, doa apa? Muhabbah. Pelet syar'i, ada pelet syar'i. Ada aja pelet syar'i. Pelet ya pelet kok, pelet syar'i. Minta doa mahabbah. Perempuan minta, wah ini kasihan betul. Kami ajarkan indahnya hidup bukan dicintai tapi mencintai. Coba bayangkan dirimu, suamimu sangat mencintaimu tapi kamu tidak cinta. Enak. Lah suruh mus hidupnya salah, pengen dicintai toh. Belajarlah mencintai suamimu. Mencintai itu indah. Kemudian indahnya mencintai adalah saat memberi, bukan menerima. Mestinya sebagai seorang istri kok kebetulan
diberi oleh Allah rizki lebih dan sebagainya, punya hiburan yang banyak, bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya, kebahagiaan. Karena apa? Indahnya mencintai di saat memberi, bukan di saat menerima. Di saat memberi, puncak keindahan. Tapi kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta bener kok. Orang kalau sudah mencintai berkorban loh ya. Indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana? Ya, suami tinggal di rumah. Suamimu di mana? Ya, nah tolong jadi begitu. Maka tata hatimu bagaimana agar tidak kurang cinta yang sudah suami dulu. Termasuk ini ada ilmu yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah. Seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf saat ini biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Bertanya, tuh suami saya belum punya kerjaan, kelontang-kelantung. Saya dari Hongkong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara begitu ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Nggak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hongkong begini standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa, anaknya Pak ini soleh bisa. Sekarang nggak harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah kebiar, kenapa? Level, nggak level dong dengan aneh. Alumni Hongkong. Nah, belajar mencintai itu indah, kemudian dengan bertawadhu. Tawadhu itu belajar, tolong dengan suamimu yang tutur kata yang lembut, itu menjadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih mengcover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridhoikan saya bayari kontrakan rumahnya. Loh beneran, hakikat loh. Oh ini ketahuan, pantesan modelmu begitu. Suamimu itu di saat bekerja nggak dapat duit, mau pulang tuh gemeteran dia tuh. Mikir saya nggak bawa duit. Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya tuh digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan saya hadap itu. Mulai tadi senyumnya kok senyum bertaring nih teh. Ini Mas Soleha sebagian. Kita duduk di sini. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah, tadi bisnis gak dapat, pasti suamiku, istriku bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya masa istri. Tak tunggaknya khusus umur ini. Jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri soleha, apa sih salahnya? Pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut, wahai suamiku. Masa ngelihat orang cantik ini masih takut, masih cemberut. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahannya hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah. Karena apa? Selama ini suaminya itu nggak bisa kerja, bangkrutan. Mau kerja ini nggak bisa, ini nggak dapat duit. Sehingga yaitu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi. Akhirnya wanita itu ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah. Dia nggak bisa kerja. Dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya, pokoknya begitu dah, pokoknya dia nggak bisaan. Terus kata baginda Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita, ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya sekarang saya masih punya tabungan dari Hongkong, Bu ya. Iya gitu. Kalau yang nanya Bu ya, yang itu kan Rasulullah itu ceritanya. Rasul bertanya kepada sahabat Nabi, ngomong apa? Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi, biarpun ya pas-pasan.
Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban-jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Cuman karena wanita itu cerdas, bukan wanita bahlul. Yang wanita bahlul, bodoh langsung ngomong, cerai. Bukan Anda loh. Terlanjur yang alhamdulillah tarik lagi. Karena wanita itu cerdas, masa hidup kayak begitu? Karena dia mengerti cinta, mengerti hidup indah. Hidup indah tanpa syarat kok, bukan harus harta melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia ngerti cinta. Dia mikir, masa gara-gara begitu saya harus minta cerai? Ya Rasulullah. Nah ini kan cerdas dia. Siapa yang cerdas? Amin, cerdas semua ya. Tapi terlanjur ketahuan nggak cerdas tadi. Terlanjur ketahuan nggak cerdas, gimana ini? Masya Allah. Harus banyak ngaji deh sama Buya nanti. Buya akan datang. Saya kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Dan yang penting kan tercukupi hidup. Lah dicukupi kok? Bagaimana cara berpikir? Anda punya rezeki, bisnis jalan. Suami nggak ada, suami sudah bekerja, cerai payah, capek tapi tetap gagal, memang nggak bakat. Tapi memang rezeki oleh Allah lewatkan pada Anda. Syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji, membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita al-fikiyah unis, cerdasnya perempuan sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup, yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngindil saya, ngawal saya. Nah, ini kan cerdas. Loh kok malah dibikin keluh kesah, kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa itulah yang perlu cerdas hidup. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian Mas Ibu, kejadian, ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya, kan begitu. Dia sukses, dia sampai punya rumah sakit, sampai punya sekarang, sukses. Kemudian punya suami, itu memang setiap bisnis nggak bisaan. Kemudian dia ngadu kita, saya mau minta pisah Bu ya. Kan nggak enak masa ada suami kayak begitu, suami nggak pernah ngasih nafkah dan nggak pernah, suami nggak punya kerjaan apa? Oh iya, akhirnya kita tanya, suamimu ngerong-ngerong kamu? Enggak. Ngambil duitmu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik. Kalau begitu tunggu saya nyelesaikan. Nanti harus duduk sama saya minimal 1 jam. Harus duduk. Kayaknya harus belah otaknya dia ini. Saya kasihkan, subhanallah. Kecuali suamimu merongrongmu, ngambil duitmu habis-habisan, zalim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Lihat, coba kau berpikir cerdas, jauh lebih bagus. Kamu saat ini punya suami, lihat, dia bisa maksimal dengan dirimu. Pun rezeki saya cukupi, lihat. Anakmu ngambil kedokteran semuanya bisa kau biayai. Anaknya bisa sekolah semuanya. Anaknya bisa sudah ada yang berdiri sukses. Cuman padahal usianya sudah menjelang 50, mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda pikir? Ya sih Bu ya. Lah, suamimu bukan orang yang zalim kan? Tidak. Enggak sholat. Tidak sholat Bu ya, rajin ibadah. Cuman kerja aja Bu ya, saya kok risih lihat orang ngongkang-ngongkang di rumah. Akhirnya sudah, kau pikir lagi. Itu adalah suamimu dikirim oleh Allah. Coba kalau seandainya suamimu merongrong kamu, tersiksa kamu. Suamimu tidak ngambil, bahkan minta duit pun juga tidak pernah. Kamu yang ngasih. Mestinya kamu beruntung, alhamdulillah aku bisa ngasih suamiku. Coba berpikir, kalau tidak punya suami, kau tidak punya anak juga dan seterusnya. Anakmu baik-baik, soleh-soleh. Ini masih beruntung seperti ini. Bandingkan suaminya tidak punya duit, kamu juga tidak punya duit. Iya sih Bu ya. Ya kenapa kok saya emosian? Salah bergaul kau itu.
salah bergaul, sehingga dalam bergaul kan anak-anak wanita-wanita punya prestasi karir itu biasanya bergaulnya itu begitu. Kamu kalau suami harus lebih dari kamu loh ya, kamu harus gini loh, bisnismu lebih gede dari suami. Actionnya begitu bergaulnya itu. Masa kamu punya suami hanya ini, nggak kufu sama kamu, nggak sebanding dengan kamu, itu salah bergaul. Akhirnya wanita tersebut setelah kita suruh pulang, setelah sebulan kemudian mengatakan, terima kasih. Kalau seandainya saya sudah ngajukan surat, sudah naikkan, saya tarik lagi Bu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus pada suami dan saya terima kasih. Pun sudah punya anak dan sebagainya. Anaknya pun juga sama, sudah terprovokasi. Anaknya sudah enek sama bapaknya. Anaknya memang begitu karena meracuni anaknya. Padahal ayahnya juga tidak salah, cuman ayahnya tidak bakat bekerja. Dan ayahnya memang ada kelemahannya, ayahnya itu gak bisaan. Karena ayah itu pernah dapat duit, Bu ya. Terus adiknya butuh, dikasih. Adiknya perlu, padahal uang dia nggak pernah ngasih nafkah. Kapan dapat duit? Loh, berarti kamu kan punya suami baik hati. Apakah kamu pengen suami ngerampas warisan saudaranya? Enggak juga, Bu ya, nggak gitu juga kan, gitu. Jadi ternyata wahai wanita yang insya Allah kalian sukses, tolong lembutkan hatimu agar indah di rumah tanggamu nanti. Kalau kalian tidak bisa menata ini, nggak bisa. Kalau seandainya suamimu rezekinya melimpah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dia memenuhi kebutuhan pribadimu sebagai seorang suami yang ngayomimu, punya kasih sayang, mendoakan kamu, menemani sholat dan seterusnya. Itu kan indah. Maka jangan sampai ukurannya urusan ekonomi. Dan sengaja kami sampaikan, banyak yang permasalahan di sini. Wanita karir banyak minta cerai. Permasalahan rumah tangga gara-gara dia seorang istri punya kelebihan. Nah, kelebihan. Padahal kalau dia berpikir cerdas, alhamdulillah, biarpun suamiku melarat, pun Allah masih ngasih kepadaku rizki. Kenapa tidak aku syukuri? Sementara kalau seorang istri sedekah kepada orang di luar sana dapat pahala, kepada suami double pahalanya kok. Apakah kita tidak rindu pahala? Nah gitu. Kecuali naudzubillah suami sudah tidak sholat dan sebagainya, aduh macam-macam, mabuk, judi segala macam. Ya, dikembalikan ke tong sampah, ngambilnya dari tong sampah. Tapi ini suami yang benar, gak ada masalah. Tolonglah ini jadi termasuk ke depan masa depanmu yang masih jomblo ini. Jangan berpikir tentang urusan-urusan dunia dengan cara yang salah. Kalau seandainya dapat suami yang mencukupimu, alhamdulillah. Segini loh ya, wanita tuh terlambat menikah itu karena ada yang menikah dengan ambisi. Menikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Tolong bedakan ini. Hanya yang cerdas saja yang bisa bedain nanti. Ambisi itu begini, saya menikah harus begini. Kayak tadi, saya kan dokter spesialis, suamiku harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur, jadi ambisi. Jadi gini wahai solehah, seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo, dengar. Jika memang dirimu butuh 5, ya kamu cari 5 poin pada seorang pria. Mungkin kamu ingin seorang status, pengen keturunan, pengen nafkah, ya, pengen ya ini kenyamanan tentunya ya, teman-teman diskusi dan sebagainya, 5. Oke. Tapi kalau memang ternyata kamu tidak butuh 5, jangan cari 5, memperlambat pernikahan. Misalnya keturunan, saya sudah punya anak, saya janda, anak 3 ya sih. Berarti keturunan tidak terlalu menjadi impian, ya kan? 1, oke, karena sudah punya anak. Atau rezeki, alhamdulillah ya. Saya tabungan sudah cukup dan sebagainya. Berarti yang perlu apa? Saya ingin ketenangan, pengayoman, status. Maka carilah laki-laki soleh yang bakal bisa memberikan status sebagai seorang suami untuk dirimu. Kemudian pengayoman, kebutuhan pribadimu terpenuhi, dan seterusnya. Ya? Kemudian yang bisa menemanimu setiap saat. Jangan berpikir tentang dia harus kaya dan sebagainya. Karena apa? Dirimu sudah punya rezeki yang cukup. Maka ini cerdas. Biarpun nanti ternyata tiba-tiba dapat bonus, tak taunya suaminya dibuka rezekinya. Lain cerita. Jadi kalau pengen menikah itu tolong, ada sebagian orang, sebagian wanita, kemarin ada wanita ngadep ke Buya, ada satu ketika belum lama, Buya saya pengen butuh itu saja, karena syahwat saya tinggi dan sebagainya, takut saya melakukan yang
haram. Ya sudah, sampai mengatakan saya tidak perlu nafkah. Itu jauh lebih hebat, dia cerdas. Karena apa? Dia hanya pengen, dia urusan syahwat dia yang tinggi. Saya pengen nikah, tapi biarpun tidak kasih nafkah nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan pribadi saya dipenuhi. Bahkan tidak tinggal serumah denganku tidak apa-apa. Ada seorang tidak tahu syahwatnya tinggi, dan syahwat bukan aib loh ya. Syahwat bukan celah. Yang celah adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Saya sanjung wanita itu, kau hebat, kau takut dosa. Kau takut dosa. Sampai mengatakan saya menikah nggak pakai nafkah nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi. Sekarang mohon maaf, ada karena ambisinya tertunda. Tertundanya kadang-kadang sampai tiba-tiba 35 tahun belum nikah. Ada? 40 belum nikah karena dia berpikir menikah dengan ambisi. Mungkin tetangga soleh, tinggal kita bilang ke Ustadz, tetangga itu kayaknya Masya Allah ya, anak muda. Bisa jadi dia calon suamimu lebih muda dari kamu loh ya. Lagi-lagi ada ngatur, suamiku harus lebih tua 5 tahun dari aku biar lebih dewasa. Tatanya sudah tua kayak anak-anak. Nah, ini termasuk pendidikan masa depan. Rumah tangga itu indah. Jadi bukan ada tuntut-tuntutan rumah tangga. Kalau ternyata rizki telah Allah berikan melalui dirimu, alhamdulillah. Jangan jadikan rumah tanggamu berantakan gara-gara ekonomi. Sebab banyak di antaranya sudah pergi. Ini banyak tiba-tiba minta cerai gara-gara pergi ke luar negeri. Bukan seperti itu. Di sana ada anak. Atau mohon maaf insya Allah, semoga Allah menjaga hati kalian. Kadang kekesalan kepada suami ini ada sebabnya. Mungkin ada kita sering mata kita tidak terjaga. Tolong hati-hati yang sudah punya pasangan yang halal yang ada di rumahnya. Fokuslah kepada suamimu, makanya jangan fokus dengan kekurangannya. Agar semakin hari semakin rindu dan semakin cinta. Karena biasanya kalau sudah mata jelalatan, mohon maaf, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suamimu adalah bahaya. Dan jangan main-main urusan itu. Tiba-tiba, mohon maaf, sampai seorang perempuan itu solehah sebetulnya dia. Cuman dia salah, dia berkomunikasi, dia cerita, iya Bu ya kenapa? Kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau laki-laki itu ngirim WA ke saya, langsung saya gemeteran Bu ya. Dia ngomong, Anda bilang kau segera tobat. Ingat, iya langsung di blok semuanya. Setiap ingat laki-laki itu istighfar dan sebagainya. Itu perlu sampai mungkin hampir 1 tahun dia mau menahan dirinya semacam itu. Kadang namanya hati, kalau sudah terpaut tuh naudzubillah. Tolong hati-hati ya. Jangan sampai suami ini alhamdulillah saleh baik semuanya, harapan kami. Tetapi kita harus tetap menjaga. Kalau tidak hati kotor sehingga suami sebaik apapun tadi bandingannya dengan di alam khayal. Oh seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia. Akhirnya apa? Kalau ngomong suaminya lebih candas. Apa? Candas, kalau bahasa Timur tuh ngomongnya kasar, tidak judes. Candas ya sama, judes, ngomong dan sebagainya. Jadi tolonglah adik-adikku semuanya, calon suami adalah seorang yang soleh, itu saja. Adapun nanti setelah itu, setelah menikah bagaimana? Sama-sama. Kan sudah punya prinsip hidup, hidupnya tidak foya-foya kan? Biasa hidup sederhana kan? Kenapa? Beli sayur, masak nasi liwet, saya ajari bikin nasi liwet. Anda bisa di rumah Anda hanya punya kompor. 1 kompor sama 1 panci saja sudah cukup. Cukup nasi liwet. Saya paling suka nasi liwet ngiler ini. Nasi liwet itu tolong nasi itu sama airnya lebih banyak. Pokoknya nasi liwet. Kemudian di atasnya kalau sudah nasi itu hampir matang, hampir masak, itu tolong cacah, cipir, kacang panjang, daun apa itu dikasih kelapa ya kan? Ditabur itu dicampur kayak urap begitu kurang lebihnya. Dikasih ikan asin, tumpangin di atasnya apa? Nasi liwet. Kecilin kompornya, Anda pergi nyapu-nyapu dan sebagainya. Oh, enak. Apalagi balik nanti intipnya itu sambil dikepelin begini. Sudah, tidak usah action. Wah, pakai makanan yang mewah-mewah. Itu aja enak. Hidup gampang. Yang menjadi masalah adalah gengsi kita, kesombongan kita, ya. Semoga ini bisa diamalkan. Kita akan ngobrol aja. Baru setelah itu bicara tentang bisnis, ya. Bisnis kita ada masih satu orang, subhanallah. Dia ditinggal oleh keluarganya, dia punya duit banyak. Ternyata dalam waktu singkat hancur. Kenapa? Gampang terpesona dengan bisnis yang ditawarkan orang. Ya jangan gampang ya, jangan apa percaya. Kalau biaya, kalau keuntungan sudah nggak masuk akal, banyak bohongnya kan itu saya. Kayak jerih payah, ya. Pulang ke kampung, usaha yang halal bersih.
Yang insya Allah dengan orang membiasakan dengan kesederhanaan sudah kaya sebelum kaya. Pastikan dengan sederhana. Ya hari ini mereknya merek Hongkong, baju Hongkong barangkali. Itu rumah biasa saja yang Jawa Timur, yang di Cirebon ya Tegal Gubuk sana. Cara biasa. Ya, solehah semuanya. Baik. Pertama apa? Biasakan sederhana. Kemudian sederhana. Kemudian setelah itu, kalau sudah sederhana, hidup dengan sederhana, ya. Jangan macam-macam, kemudian jangan biasa. Kalau bisnis jangan tertipu, gampang terpesona urusan bisnis. Jangan gampang tertipu dalam urusan bisnis. Kemudian setelah itu, ini Buya bicara tentang rumah tangga. Tolonglah wanita-wanita sukses ini, amin. Tingkatkan ketawaduanmu. Insya Allah jadilah kalian Khadijah hari ini. Wanita-wanita mulia. Kalau perlu doa begitu, ya Allah semoga yang kaya saya saja, suami saya biar melarat. Yang penting cukup anak bisa sekolah bebas. Suamiku akan saya jadikan sopir pribadi, intel pribadi, pengawal pribadi, tukang pijit pribadi. Wah, lengkap. Maksudnya betul-betul kami ingin tanamkan jangan sampai ada kesombongan. Sebab problem rumah tangga karena itu. Makanya termasuk nanti wanita karir itu yang kelima itu kan. Yang kelima jangan sombong. Tapi ada 4 sebelumnya. Wanita boleh bekerja loh ya, kalau sudah punya suami. Yang pertama adalah harus izin suami. Tapi izin yang benar. Maksudnya izinnya betul-betul suami ridho. Bukan izin begini, bang tahu enggak ini 2 tahun nih lihat listrik banyak utang ini. Izin ya sama kerja. Yang ngancam dulu begitu langsung ya. Jadi kalau mau izin yang bener, izin beneran, abang mohon maaf aku tuh sebenarnya nggak pengen kerja, nggak pengen ini, tapi keadaan abang ridhoin dah kira-kira. Rayu yang biar diizini, satu. Yang kedua, kerjaannya halal. Terserah kalau mungkin hari ini ada kerjaannya tidak halal dan sebagainya, semua perlu berubah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama, ketahuilah. Kalau Buya kasih rambu-rambu, bukan harus semuanya megang 5, paling tidak mendekati dulu. Kerjaannya halal. Yang ketiga, kerjaannya terhormat. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban intinya. Ini yang nggak bisa. Kewajiban intimu kan dengan suami, nemenin suami. Nah, ini kan punya minta maaf sama suami ya. Minta maaf sama suami dan rindulah untuk pulang. Yang kelima, agar tidak sombong. Dan sebetulnya dari permasalahan saudari-saudari kita yang kerja di luar negeri tadi, hidupnya foya-foya, terpesona dengan bisnis, lalu sombong sama suaminya. Itu tok. Coba kalau perhatikan, tidak ada selain itu. Permasalahan sehingga hidupnya tetap berantakan. 3. Hidupnya jadi foya-foya, bukan sederhana. Gampang terpesona bisnis, bubar, hancur, dibohongin sama orang. Yang ketiga, berubah sama suaminya, petentang-petenteng, pasti sengsara hidupnya. Itu bukan kalian, amin. Baik, ini aja. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami lihat saudari-saudari kami ada di sini. Mereka meninggalkan keluarga mereka ya Allah dengan niat baik, dengan tujuan mulia. Kami kumohon ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka. Yang mereka sudah punya suami, jadikan mereka semakin indah dengan pasangannya. Tambahkan kecintaan mereka kepada pasangan mereka, sehingga semakin mudah untuk mengabdi ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk selalu bertemu dalam kemuliaan di dunia hingga di akhirat. Yang sudah punya anak, ya Allah jaga anak-anak mereka. Ya Allah jadikan anak-anak mereka kelak anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Orang tuanya telah capek pergi mencari rezeki untuk anak-anak. Jadikan mereka kelak anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua mereka. Ya Allah yang belum menikah, ya Allah jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami ingin bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami. Jauhkan dendam dari dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan hukum dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, lembutkan hati saudari-saudari kami ini ya Allah. Hati yang penuh kasih, hati yang lembut, hati yang qanaah,
hati yang mudah bersyukur atas karunia-Mu ya Allah, hati yang tidak tamak ya Allah, dan mencukupkan kami dengan yang halal dari-Mu hingga kami tidak mengambil yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah, dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan saudara-saudari kami yang ada di Palestina, dan berikan kepada kami kesempatan untuk menolong mereka ya Allah, berikan kemenangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang tulus, jujur dan cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah meninggal, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Dan kami semua ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jaga iman kami, kuatkan iman kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa masa lalu kami, dosa akidah, dosa akhlak, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk kembali ya Allah ke kampung halaman kami dengan cinta, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan pengampunan, dengan keberkahan ya Allah. Dan ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka semua ini ya Allah. Usaha-usaha mereka, jerih payah mereka, ganti dengan pahala, ganti dengan rezeki yang melimpah, yang halal berkah ya Allah, sehingga mereka tidak harus jauh dari keluarga mereka, sehingga mereka tidak harus jauh dengan anak mereka. Jadikan ini adalah cara berbekal mereka ya Allah, untuk kemudian setelah itu mereka akan baik-baik di rumah mereka ya Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun, kecuali mereka bahagia dunia akhirat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.